Rahayu, Pak D. Agus. Bagaimana kabar ini? Lama tak jumpa ini. Katanya jenengan dari Eropa kemarin ya? Iya baru dari Bali, datang. Bang. Oh, dari Bali tak. Kirain dari Eropa. Lama ya, Mbak ya? Saya nggak masuk. Iya. Iya. Iya, saya sendiri kan kemarin juga lagi halan-halan ke California, juga baru pulang. Gimana Mbak? Ini ada sedikit pertanyaan ini yang sangat membagongkan ini. Apa, Mbak? Dari teman kita ini. Tolong nanti kalau ketemu Pak D. Agus tanyakan. Itu loh. Setiap manusia katanya mempunyai kodam, dan mereka ada yang mengatakan, oh ini kodamnya harimau, ini kodamnya ada ular naga, dan yang dimaksud kodam itu sebetulnya apa sih Pak D? Tolong sedikit dijabarkan Pak D. Gitu ya Mbak? Iya. Iya Mbak, saya sendiri itu sebenarnya juga geli ya. Geli juga mau tertawa lihat adik-adik kita yang di TikTok terutama Mbak ya. Iya. Mungkin Mbak Agem lihat di situ ya. Ya kadang-kadang. Sedikit-sedikit cek kodam. Ah. Terus Anda punya kodam ini, Anda punya kodam itu. Iya. Gini loh Mbak ya. Sebenarnya kalau ada orang mau punya kodam itu ya pasti bisa Mbak. Tapi kan harus ada yang ngajarin. Karena kodam ini kan sebangsa kekuatan gaib. Ya. Tapi itu tidak ada di dalam diri manusia. Kodam itu kan kekuatan spiritual atau kekuatan gaib yang datangnya itu dari luar. Contohnya gini Pak. Iya, gimana? Saya kepingin punya ilmu pengasihan. Iya. Gitu ya, Pak ya. Ya apa sih caranya orang kalau lihat saya itu seneng, terus saya ngomong itu orang percaya. Gitu tuh Mbak. Ya saya harus cari guru yang bisa mengajari saya supaya saya punya kodam itu. Gitu loh Mbak. Lah kalau anak-anak ini tidurnya banyak, makannya banyak, nggak kenal ilmu, tahu-tahu ikutan kodam harimau. Itu harimau apa? Gitu loh. Kalian ini sebenarnya ngomong apa? Gitu loh. Kok orang itu gaya-gayaan. Gitu loh Mbak. Macan putih. Nah iya. Kok semudah itu? Gitu loh Mbak. Ya kodam itu kan nggak semudah itu dilihat orang. Iya. Nggak ada Mbak. Ya, kodam itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Terus tahu-tahu masuk ke badannya si Sheila, masuk ke badannya si Tommy, itu nggak ada. Kodam itu harus dicari Mbak, karena itu kekuatan gaib dari alam luar dengan satu tirakatan juga, dengan satu mantra agung. Iya. Ya, dimana kalau itu kita jalankan terus kodam itu masuk ke badan kita, dan itu pun jarang orang bisa ngecek gitu loh Mbak. Bahkan yang mendapatkan kodam sendiri itu juga belum kalau tentu saya tahu. mungkin tahu ya Pak ya. Kalau saya yang menjalankan tahu, karena dari guru pembimbing kan saya sudah dikasih tahu bahwa kekuatan kodam ini nanti wujudnya kayak gini, efeknya kayak gini. Ya misalnya itu tadi loh Mbak. Ya kamu kalau lihat orang pasti seneng, kalau kamu ngomong apa-apa orang itu pasti percaya, meskipun omongan kamu bohong. Ya mungkin itu bangsa ilmu pengasihan Mbak ya, ilmu pemikat gitu ya. Iya Mbak. Itu kodam. Ya harus dipelajari Mbak. Nggak ada kodam itu ujuk-ujuk terus masuk gitu. Nah itu kodam kesasar dari mana? Gitu loh. Jangan-jangan itu gendruwo keres atau gendruwo sukun yang masuk ke badannya jenengan ini. Adik-adik kita ini loh Mbak. Yang biasa cek kodam gitu loh. Ya kan sekarang lagi ngetren. Nah iya, makanya ini Pak, ini kesesatan itu sebenarnya. Nanti ada batu cincin. Wow, kodamnya Pancasona gitu ya Pak. Iya. Kodamnya Rawe Rontek gitu. Lalu dikasih foto lewat WA. Lihat WA. Ini Anda mempunyai kodam macan putih. Iya. Kebanyakan macan putih, macan lorengnya jarang. Iya. Ada kodam kuntilanak, ada kodam apa itu? Bidadari biru lagi. Kalian ini sebenarnya ngomong apa? Saya yakin itu anak-anak muda, makanya nggak tak panggil jenengan ya, kalian ya. Iya. Jangan ngomong yang aneh-aneh ya adik-adikku ya, ngomong masalah gitu. Karena itu sebenarnya kan bukan hal yang dipakai main-main, ya. Itu ada keilmuan kalau kita ngomong masalah kodam, Mbak. Iya. Harus kita punya guru pembimbing, gimana caranya kita mendapatkan kodam itu, ngerawatnya gimana, cara makainya gimana. Dan nggak semua orang itu bisa menerawat kodam yang ada di dalam diri orang. Satu misal gini ya Mbak ya,
saya dapat dari Romo Ageng ilmu apa gitu ya. Mantranya tak jalankan terus saya kemasukan itu. Saya yang tahu Mbak apa yang saya jalankan. Lah kalau Mbak Ageng, temannya Mbak Ageng, tetangganya Mbak Ageng, ya jangan ngomong yang aneh-aneh lah. Meskipun gini terus bisa lihat gitu apa gitu loh Pak. Apalagi dari WA cuma lihat foto saya terus bisa lihat kalian ini ngomong apa gitu loh. Iya. Nah itu kodam, memang kodam itu ada Mbak, kodam itu ada. Ya. Ada ya memang. Ada, kodam itu ada Mbak. Kodam itu kan ada yang dari mantra agung. Kalau orang Jawa kan nggak punya ayat suci tuh Mbak. Iya. Mantra agung. Kalau saudara kita yang dari Timur Tengah, terutama Islam ya Mbak ya, ada kodam dari ayat apa? Ayat hijab, ayat Drail. Ya, ini kalau orang-orang Nusantara kodam itu kalau nggak salah namanya apa? Istilahnya pendamping itu. Pembantu. Iya, lo semua orang sana juga Pak. Kodam itu pembantu Pak. Iya. Sebenarnya mereka itu kan dalam kendali kita. Kalau saya boleh bilang, pendek katanya itu gini loh Mbak. Kodam itu kan semacam barang peliharaan loh Mbak. Iya. Nah saya yang memelihara, saya yang mengendalikan gitu loh Mbak. Dan kodam itu untuk apa? Ya wis nggak ada bedanya kayak saya pelihara harimau, pelihara anjing, itu loh Pak. Bahasa lainnya itu prewang. Prewangan. Ya, itulah yang saya maksud, Ya, prewangan lah. Kalau orang Jawa bilang prewangan, kalau Iya. Indonesianya kan pendamping. Ya. Pendamping ya. Saya tahu prewangan saya ini apa, dan itu bukan makhluk-makhluk jahat Mbak. Bukan kayak Sumo Ngemboro, kuntilanak, bukan. Kodam itu asalnya dari mantra agung, dan mantra agung itu ya yang menciptakan bisa-bisa Romo Resi, Romo Begawan. Ada Mbak kekuatan itu, gitu loh. Jadi itu bukan sesuatu yang konyol atau sesuatu yang omong kosong, bukan. Iya. Tapi kalau kalian seperti itu tadi ya tak bilang ngomong kosong, hanya lihat fotonya orang, lihat WA, terus oh ini Safitri kamu diikuti kodamnya Gatot Koco, nah ini Bageng diikuti kodam Sengkuni, nah ini kalian ini ngomong apa gitu loh. Iya. Sekarang ini saya ini kadang ya lihat Anak-anak itu ya kadang juga lo gitu ya juga gitu. banyak yang tanya Mbak, kok ya percaya gitu loh, kalian ini dibohongi sama teman-teman kalian yang sama-sama anak mudanya kok ya percaya masalah kodam-kodam yang kayak gitu ya nggak ada gitu loh, apa itu maksudnya gitu. Jadi untuk mendapatkan Kodam itu atau prewangan prewangan itu, iya Mbak, itu juga harus ada guru pembimbing Mbak. harus ada guru pembimbing, Ada juga mantra yang harus ada dibaca, mantra dan ada dengan tirakat yang harus tirakatnya dijalankan. juga, ya. Iya Mbak. Harus ada mursyid. Itu kan tetukon tuh Mbak. Iya. Orang bilang kan tetukon, nggak bisa kamu seperti itu, nggak ada. Namanya prewangan kekuatan gaib tiba-tiba ngikutin kalian itu nggak ada. Ya harus ada sesuatu yang kalian jalankan. Yang namanya orang Jawa bilangnya tirakat ya. Iya. Tebusan atau bilang Iya. gitu. Kalau orang-orang sana mungkin bilangnya itu dipuasain, Iya. dikiri gitu loh Mbak. Kalau saudara kita yang muslim ya Mbak. Kalau saya sendiri kan orang Kejawen ya pakai bahasa itu tadi, istilahnya itu. Iya. Tebusannya itu ada. Lah baru saya percaya jenengan punya kodam ini dan itu gitu loh Mbak. Ya itu kalau Mbak Ageng mau tahu kodam itu apa gitu. Lalu fungsi dari kodam itu sendiri kebanyakan untuk apa Pak D? Loh, yang rata-rata macam-macam, Mbak. Cuma pengelarisan, Loh banyak. pengasihan, Enggak gitu aja, kewibawaan. juga ada untuk pager Mbak. Misalnya orang-orang tetua ya. Nah, ini istilah ini kita betulkan Mbak ya. Iya. Kalau kita dulu kan bilangnya, orang sekarang katanya dukun-dukun ya. Itu dulu kan bahasa orang dulu itu kan tetulung ya Mbak ya. Iya. Tetulung ya. Tetulung ya. Iya. Misalnya kayak saya ini punya ilmu pageran. Terus Mbak Ageng ini punya tambak atau punya kebun apel, kebun jeruk yang sering ada maling. Iya. Nah, kebetulan saya punya ilmu pageran. Lah itu bisa Mbak. Kodam itu bisa saya manfaatkan untuk jaga supaya orang itu mau masuk kebunnya Mbak Ageng itu entah itu melihat macan, entah itu lihat apa. Sehingga dia tidak berani mencuri gitu. Jadi kodam itu banyak macamnya Mbak, bukan cuma pengasihan, pelarisan, bahkan kekebalan juga ada Mbak. Itu kodam juga. Kapribawan, ya macam-macam gitu. Iya, mungkin ya sebangsa kalau ilmu santet, kalau saya bilang itu bukan kodam, itu pepujan itu Pak. Jenisnya sudah lain lagi. Beda lah, makanya adik-adik itu ya. Kalau memang kalian mau kembali ke Nusantara, sebenarnya saya seneng ya. Dulu nggak ada
orang itu anak-anak yang anak muda yang ngomongin kodam itu nggak ada. Mungkin karena sekarang kebangkitan Nusantara itu sudah mulai muncul, Bang. Iya. Anak-anak sekarang mulai sok-sokan kenal apa itu kodam. Iya. Saat ini jempol ya. Iya. Ya, Pak Demo di sini nggak Iya. menyalahkan kalian dah. Cuma mungkin kalian harus belajar lebih baik lagi supaya nggak salah ngomong, nggak salah ucap gitu loh ya. Karena kodam sama makhluk pepujian itu beda, Mbak. Kalau kodam itu bukan sesuatu yang kita puja, sesuatu yang harus kita jalankan dengan tirakatan. Tapi kalau pepujian, ya kayak pesugihan, ilmu telu santet, nah itu pepujian, Mbak. Itu bukan kekuatan yang asalnya dari mantra agung atau ayat suci, bukan. Ya itu makhluk-makhluk yang, ya makhluk gelap lah, Mbak ya. Kalau orang sana bilangnya ya itu tadi, Mbak. Ya iblis ya syaiton wa fidul matilahi wa nur ya, mungkin begitu ya. Jadi kekuatan iblis dan setan yang ada di alam kegelapan itu tadi, itu yang saya puja dan itu yang saya manfaatkan. Nah kalau kodam nggak begitu, Iya. beda Mbak ya, beda. Ya. Nah, makanya itu kita harus tahu membedakannya. Gitu. Dan ngomong balik lagi masalah kodam itu tadi Mbak ya. Sebenarnya orang pegangan kodam itu ya ada plus minusnya Mbak. Ada plus minusnya. Ada Mbak. Ada plus Segi minusnya. baik buruknya itu pasti ada ya. Sesuatu yang dijalankan oleh manusia itu Mbak, pasti ada plus minusnya. Sekarang gini Contohnya Mbak, gimana? kayak di kitabnya Romo Suromiharjo itu ya, saya terangkan dalam kitab pewayangan itu. Srinogorojo itu punya upas. Upas itu bisa ya, bisa ular itu. Yang namanya daru besi. Itu kalau disemburkan ya, ditiupkan ya. Itu kalau kena apa-apa mesti hancur, lebur sirna tanpa dadi gitu ya, Mbak. Lebur hilang gitu. Tapi kenapa mulutnya Srinogorojo nyimpen upas daru besi yang kayak gitu kok nggak hancur? Karena Srinogorojo itu tahu bagaimana dia meletakkan dan bagaimana kita gunakan. Nah, kodam pun demikian, Mbak. Kalau kodam itu kita nggak bisa mengendalikan, malah kita dikendalikan dia ya tambah hancur-hancuran anak itu, Mbak. Dulu yang biasanya lemah lembut sopan santun, begitu dia pegangan ilmu macan putih malah jadi berangasan. Kesana kemarin nantangin orang, modelnya kayak anak nggak bisa mati. Nah ini Mbak, ya ini karena itu tadi Mbak, karena itu tadi dia dikendalikan dengan apa yang ada di dalam dirinya. Karena mungkin ya kalau orang Jawa bilangnya apa Mbak? Ngerumangsani, apa itu Mbak? Dia merasa dalam dirinya itu ada kekuatan macan putih, terus dia tidak mempan ditembak, nggak mempan dibacok apa ilmu kebal. Lah ini akhirnya dia adikuno, ya kan? Dia menganggap bahwa dirinya itu lain dengan yang lain. Aku beda dengan kamu ada apanya? Nah ini loh Mbak. Terus dia adikuno. Salah-salah dipakai ngerampok, dipakai mereman, dipakai maling, karena dia merasa badannya nggak bisa diapa-apain. Lah ini tidak tepat pemakaian. Ya apalagi bisa menghilang. Lah sudah pasti maling Mbak. Kalau zaman sekarang orang bisa menghilang, gitu loh Mbak. Lah ini kan kalau dia nggak bisa pegang bener kodam ini dipakai untuk apa? Ya kalau orang Jawa bilangnya ya salah kedaden itu tadi loh Mbak. Iya. Maunya cari suci, malah ketemu sakti, akhirnya koyok wong dadi gitu loh Mbak. Wis jaran kepangan gitu loh Mbak. Kesana kemari nggak karuan, ya itu tadi gara-garanya. Dia nggak bisa mengendalikan apa yang dia pelajari. Kalau bisa mempelajari itu terus bisa mengendalikan ya selamat Mbak. Iya. Nggak akan ada apa-apa, karena nggak ada kok Mbak ilmu itu merusak, nggak ada. Selama kita bisa mengendalikan. Ya, contoh lebih kanunya gini aja Mbak, seperti benda material ya Mbak ya. Mbak Ageng dapat warisan 1 M gitu Mbak. Kalau Mbak Ageng nggak dikendalikan sama uang warisan itu nggak akan jadi apa-apa tuh Mbak. Betul ya Mbak ya? Iya. Tapi kalau Mbak Ageng merasa uangnya banyak, bisa beli Hennessy, bisa beli Jack Daniel, ya Mbak, bisa ke Parung Pangkon, karaokean, apalagi bisa beli Yosela, bisa beli Nancy, bisa beli Rosa, ya repot Mbak. Berarti uang itu tadi ya memang mengendalikan Mbak Ageng. Plek itu sudah sama dengan itu aja. Iya. Cuma uang kan benda material ya Mbak. Iya. Bisa dilihat kalau kodam itu kan metafisik. Iya. Nah, itu aja Mbak. Iya. Sama, nggak apa-apa ya adik-adikku ya kalau memang kalian mau belajar seperti itu. Cuma hati-hati ya. Iya, Ya intinya hati-hati, jangan sampai kalian itu dikendalikan dengan apa yang kalian pelajari dan apa yang sudah kalian dapatkan.
Ya, Iya. makanya supaya harusnya itu lebih berpikir lebih dewasa dulu Iya, kesadarannya sebelum itu melangkah ke sana. melangkah, Pak. ya. Iya. Betul sekali. Kalau memang kalian ya merasa, iya Pak De, aku nu ngomong nggak pernah diperhatiin orang Pak De, terus orang-orang lihat aku itu juga nggak begitu ini, soalnya temanku cantik-cantik, ya nggak apa-apa kalian belajar itu. Tapi setelah itu ya jangan terus dipakai nggoda suaminya orang, terus nggoda bosmu, ya jangan dipakai untuk yang kayak begitu. Ya, Kacau. ya kacau. Begitu. Cukup ya Mbak ya. Terima kasih Pak De atas sedikit pencerahannya tentang Kodam. ya. Saya semakin jelas, semoga adik-adik kita di luar sana juga lebih waspada sebelum mempelajari hal-hal yang semacam itu ya Pak ya. Betul sekali. Iya betul. Maka terima kasih Pak De. Sama-sama Mbak. Rahayu. Rahayu Mbak. Rahayu.